Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Prapanca dari kelas Petrologi A, kelompok praktikum 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum Petrologi acara 10 mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan metamorfoliasi. Kita masuk ke sampel batuan yang pertama. Pada sampel batuan pertama ini kita memiliki warna batu ini adalah putih keabuan dengan teksturnya pilit. Kenapa pilit? Karena salah satu ciri dari pilit terdapat pensejajaran pada samping batuannya yang berlapis-lapis ini. Jadi ada lapisan-lapisannya, ini berlapis-lapis seperti itu pada samping ini dan juga dia ini bergelombang atau wavy. Nah, terus komposisi mineral pada batu ini dapat kuarsa 40%, felspar 25%, dan muskovit 35%. Nama batuannya kita urutkan dari eh, persentase mineral paling terkecil, yaitu pertama felspar, kemudian lanjut muskovit, ketiga kuarsa. Dengan namaannya menjadi felspar, muskovit, kuarsa, ditambah dengan teksturnya yaitu pilit. Dengan qualifiernya felspar, muskovit, kuarsa, dan root name-nya pilit. Kemudian ini adalah penamaan spesifiknya. Setelah tadi kita mengetahui tekstur dan juga komposisi mineralnya, di sini nama batuannya adalah pilit. Dengan di sini kandungan dari P itu biasanya itu terdapat si muskovit dan kuarsa seperti tadi kita dapatkan pada sampel batuan yang pertama. Nah, nama batuannya pilit dengan genesanya itu merupakan batuan metamorf berbutir halus yang terbentuk pada temperatur dan juga tekanan yang tinggi melebihi slate. Pilit itu adalah batu metamorf berfoliasi yang berasal dari batu sabak yang dia itu termetamorfosis sehingga menghasilkan mika berbutir halus dan juga memiliki orientasi tertentu. Ini saya ambil dari Motana tahun 78. Nah, ini kegunaannya adalah dapat digunakan sebagai isolator elektrik dan bahan bangunan. Lanjut ke sampel batuan yang kedua, di sini kita punya warnanya itu adalah hitam keabuan dengan teksturnya skistos. Kenapa skistos? Karena dia itu mulai kelihatan adanya persejajaran mineral pada ini. Ya, ada persejajaran ini dan dia mulai terlihat, tetapi dia itu tingkatannya itu masih medium, belum high grade gitu. Dengan eee, terdapat kilap yang berkilau ini, kilap yang berkilau ini. Nah, dan dia komposisi mineralnya itu terdapat hornblende sebesar 30%, plagioklas 20%, dan biotit 50%. Nama batuannya kita urutkan seperti tadi, dari terkecil ada plagioklas, hornblende, dan biotit, sehingga namanya menjadi seperti ini, plagioklas, hornblende, biotit, skistos, dengan qualifier plagioklas, hornblende, biotit, dengan rutinnya skistos. Lanjut ke penamaan spesifiknya, tadi setelah kita dapat tekstur dan mineralnya, di sini nama rock name-nya adalah amphibolite. Dan kandungannya ada hornblende, tadi plagioklas, kuarsa, dengan teksturnya skistos atau granuloversik. Nah, dia itu genesanya dari amphibolite adalah merupakan batu yang berasal dari hasil metamorfosis yang banyak mengandung mineral besi, yang mengalami foliasi yang karena disebabkan adanya tekanan dan suhu yang rendah sampai menengah. Dan kegunaannya sebagai bahan pembuatan aspal. Lanjut ke sampel batuan yang ketiga, di sini kita punya warnanya coklat kehijauan dengan teksturnya pilit, karena di sampingnya ada seperti tadi persejajaran. Dengan strukturnya ada kekar-kekar. Dengan komposisi mineralnya ada serpentin itu 65% dan magnetit 35%. Nama batuannya magnetit, serpentinit, pilit. Dengan qualifiernya magnetit, serpentinit dengan root name-nya pilit. Nah, ini penamaan spesifiknya tadi serpentinit ini nama nama batunya. Dengan serpentin itu lebih dari 50%, nah seperti ini nih, lebih dari 50% serpentin dari si batu ini. Nah, genesa dari serpentinit ini tuh memiliki batuan yang berasal dari serpentinisasi yang selanjutnya mengalterasi mineral olivin dan juga mineral piroksen, yang di mana proses ini terjadi pada suhu yang rendah serta lingkungan yang mengandung air. Pada batuan ini mineral itu teroksidasi yang kemudian menghasilkan magnetite dan juga serpentin. Nah, kegunaannya sebagai bahan bangunan, bahan pengeras jalan, dan pembuatan pupuk. Lanjut ke sampel batuan yang keempat, di sini warnanya batu ini adalah hitam keabuan
dengan tekstur slaty atau dia tidak tidak apa, tidak terlalu kelihatan itunya, pensejajaran mineralnya, tetapi di sini ada pensejajaran gitu, tapi memang tidak terlalu kelihatan ya, dia, avanitik atau bisa dibilang seperti itu. Dan komposisi mineralnya mafic sebesar 80% karena dia itu warnanya gelap, dengan mica, 20%. Nama batuannya adalah mica mafic slaty. Di sini, kita urutkan dari terkecil mica, mafic, kemudian kita tambahin teksturnya slaty. Qualifiernya mica mafic dengan root name slaty. Lanjut ke, penamaan spesifiknya, ada slate sebesar apa, ini rock name-nya bernama slate nama batuannya, eee, dengan teksturnya fine grain, kemudian, juga bisa juga dengan slate cleavage gitu. Nah, ini nama batuannya slate, irisannya itu merupakan batuan yang dapat terbentuk pada lingkungan yang terdapat mineral apa saja. Jadi dia tuh bisa terbentuk pada lingkungan, eee, yang terdapat mineral apapun itu, tetapi dengan adanya mica gitu, karena mica ini berfungsi sebagai pembuat orientasi persejajaran pada si slide tersebut. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya sebagai bahan atap, ubin, papan tulis hitam. Nah, terus masuk ke sampel batuan yang kelima, ini mempunyai warna hitam keabuan dengan tekstur gneisos. Kenapa gneisos? Karena dia ini, eee, adalah batu metamorf yang tergolong high grade, sebab sudah terlihat jelas, dari si foliasi tersebut gitu, pensejajaran tersebut. Nah ini, merupakan dari struktur lipatan yang ada pada batuan ini gitu, lipatan. Dengan kandungan komposisi mineralnya terdapat plagioklas sebesar 30% yang berwarna putih ini, dan sisanya yang berwarna hitam ini biotit sebesar 70%. Dengan nama batuannya biotit plagioklas gneisos. Dengan qualifiernya biotit plagioklas dan rutannya gneisos. Nah, ini adalah, nama spesifiknya tadi kan, sudah kita namain ininya, batu yang ininya dan terdapat apa, eee, dengan tekstur gini, saus ini, maka root name-nya ini saya mengira ini, Milonit dan genesanya adalah, dia itu merupakan batuan yang terdeformasi terbentuk pada regangan, yang ada pada zona sesar gitu. Jadi deformasi kristal plastik pada pembentukan batu ini dan terdapat proses sekunder berupa aliran-aliran rekahan dan juga katak plastik. Kegunaannya sebagai bahan industri arsitektur interior. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.